Salam ras menjuah-juah membanta kerina dan Bapak turang senina. Ijai bas beringi warenda bancika kita pulung bersada ibas acara ta cakap-cakap tentang Tuhan. Ija topik tema ta ibas beringi warenda. Uga dalam petetap ukur ibas masa asum kesusahan. Jadi nanti Bapak turang senina sitik lebih kukatakan membanta kerina mungkin adi masa gundari adi kujape kita jumpa ngerana ras kala ya melalasi menceritakan kesusahan lah bagaimana kira-kira. So adi sanga gundari memang lebih kurang bagi kakin masana bagaimana kira-kira. Jadi nanti Bapak turang senina situ huna masalah si baginda rupa labo hal baru. Sesuatu gua katakan ya, baca katakan nggak biasa terjadi. Cuma memang ada masa-masa gundari lihat sebuah masalah terjadi untuk seluruh dunia. Lalu bas kuta tenda ngenca, lawas negara tenda ngenca. Jadi ibas keadaan baca katakan kesulitan-kesulitannya hampir Manci katakan gue hampir ya alami kerina jelma bagaimana kira-kira lebih kurang. Nah jadi nanti Bapak turang senina labu masalah kesulitan na kai si bahas si gundari ibas beringi bawarenda. Jadi si ateta si gundari si bahase uga dalam gelah ukurta tetap ukur ibas kini tekenta ibas gua seharusnya tindakan ta ibas kerinana lah sebagai sada jelma si kini teken. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan berbicara tentang bagaimana supaya kita tetap teguh, tetap kuat sekalipun di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang sedang melanda kehidupan kita ataupun kehidupan seluruh umat manusia, kira-kira gitu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, nanti Bapak turang senina ibas beringi warenda sebuah keterangan atau sebuah kayak katakan ya sebuah kejadian. Jadi ibas piga-piga kejadian rusur si baca ibas berita bahwa maaf ya, entah lihat sebuah bencana alam, entah lihat sebuah kejadian-kejadian luar biasa lain. Sebagai contoh misalnya sebuah bencana tanah longsor, misalnya 3 hari tertimbun tanah, tapi tiba-tiba waktu diselamatkan li dengan kakak selamat, misalnya contoh. Nah jadi lihat ada sebuah sesuatu si unik ibas kita menghadapi kesulitan enda ibas asum kesusahan enda makap gelarna pengharapan adibas bahasa karo kaya aku kurang pas kok kamu jelaskan situ mungkin bahasa si tepat tapi aku mungkin kurang ngerti. Jadi saudara ada sesuatu yang sangat penting di dalam masa-masa kesulitan yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa bertahan ataupun sebenarnya tujuan kita bukan cuma hanya bertahan tetapi kita melewatinya dengan kemenangan. Itu saudara. Nah, jadi saya katakan pengharapan beserta tindakan adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi bagaimana seseorang bisa melalui masa-masa kesulitan, bagaimana seseorang bisa melalui masa-masa yang sangat berat di dalam hidupnya, ada 2 hal yang harus dia miliki. Itu sebuah harga mutlak, kira-kira gitu. Sesuatu yang harus, tidak boleh tidak. Jadi saudara, yang pertama pengharapan, kemudian yang kedua adalah tindakan atau tindakan iman dia, atau iman dia itu yang diaplikasikan dalam perbuatan. Nah, kedua hal itu, yang pertama pengharapan, yang kedua adalah tindakan. Nah, seperti tadi yang kita sudah bahas sebelumnya, di mana misalnya dalam sebuah kejadian ada seseorang misalnya entahkah kapalnya terdampar, kita baca sejarahnya, kemudian mereka kehabisan bahan makanan tapi mereka bisa bertahan sampai beberapa minggu.
Nah saudara-saudara, ataukah mereka tertimbun oleh tanah longsor, dibawa banjir, tsunami atau segala macam, mereka terdampar di sebuah tempat terpencil, tidak memiliki bahan makanan, tapi mereka bisa memiliki bahan makanan. Bukan, maaf, mereka tidak memiliki bahan makanan, tapi mereka bisa bertahan. Nah rahasianya saudara adalah pengharapan. Mereka memiliki secercah harapan. Mereka memiliki sebuah harapan sehingga mereka bisa bertahan, saudara. Nah Tuhan mengatakan bahwa pengharapan di dalam Kristus Yesus tidak pernah mengecewakan. Jadi seorang Kristen, seorang percaya, kalau si erkini teken ibas Tuhan, harus memiliki pengharapan. Dan saudara, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Nah bagaimana seseorang bisa bertahan di dalam masa kesusahan? Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, kita tidak hanya berusaha untuk bertahan, tetapi kita ingin melalui ini dengan kendaraan kemenangan. Banyak orang beradaptasi dengan berbagai kesulitan-kesulitan dengan cara yang salah. Jadi nanti Bapak turun senina ibas masa-masa kesulitan melala kalau membuat jalan pintas. Jalan pintas ini bermacam-macam. Maksudnya melala kalau lanai gedang ukurna kira-kira bagaimana kira-kira. Lanai peturah-turah na ukurna. Ibas masa kesulitan-kesulitan melala jelma kira-kira ya gua gelah luka saja labo lanai peduli kena masalah apakah sesuai ras kata dibatan tahlang, apakah enggo adi lakukan nasi, apakah artinya enggo itading kena statusnya sebagai anak Tuhan misalnya. Contoh misalnya bagenda dalam sebuah kesulitan ibas pinakit misalnya, contoh ibas pinakit lid nggo berbulan-bulan ngondekah lah misalnya, ngondekah pinakit ibas gelo cek dungna berban golatihna akapna rukur dungna mungkin lebih jelas ku ceritakan kisah nyata saja. Aku akan mungkin kali lebih jelas sih dalani. Jadi nanti Bapak turun senina ija iba sekitar pitu atau 8 tahun si lewat. Anakku si nomor 2. Kami baru peningin lah baru kelah. Kira-kira 2 tahun lah mulih bas perantauan hari mulih kukuta cege sakit dia cege sehingga cerita nggo iyalah nggak belum ngerana kita dengar cege melalui singatakan seglah itambarkan nih nggo itambarkan taku jadeba galang jenda kurumna. Jadi ibas masalah sendai mereka ngatakan tambarkan kuja jenda Ramadan ence dungna babaku si matahari nina bagilah kira-kira. Jadi ibasye aku tetap bertahan bahwa ia labo babaku si matahari sebab kami ngor kini tekan ku Tuhan ningku cegerah nina kam lakat tinduk kelang anak do nina ka bagel. Jadi erah ningku si ngerane labo kala kita kang sebab kita kang maksudnya kita keluarga bagela. Jadi erah ningku iya. Aku saksikan maksudnya sebagai contoh gelah gampang kita memahami siku maksud kendai karena kita ulihika gelah lebih jelas sih artinya. Jadi si ku maksud enda ibas sienda aku ikatakan lah teku kelang anakku perbahan lah ku bayar tambar ku basi matahari anda sebab tambar rumah sakit gue usahakan lah ya madan bagai kira-kira. Jadi udah nina keluarga ialah tenduk kelang anak do isi gerban semalam mela budalih nina. Jadi rah ningku ialah aku lah bagai aku nggo tetap kutama kini tekan ku ibas Tuhan gor kini tekan akuan Tuhan ya jem iya saja adi memang kin ia kari dilo di bata jem lah ia dilo di bata ibas di bata lah ia idul di bata begini ku tetap bukurku tentang saya. Jadi nanti Bapak turun senina
maksud nandai simla lah kalau buat jalan pintas. Endelah bo soal membanggakan iman kai lah bo. Maksudku gelah kita lebih jelas saja, lebih tangkas kai si ateta si kita tuju gundari bas berngiwari enda. Jadi nanti bapak turang senina ateku si Tuhuna hanya mengatakan bahwa melala kala ibas kesulitan-kesulitan enda. Jadi si buat na jalan pintas termasuk kundai mungkin endai misalnya lah seandainya ndai ku buat keputusan ku baba anak kundai ku basi metohwari, artinya aku nggo menduakan Tuhan, nggo istilahnya di bas Tuhan katakanlah menduakan Tuhan. Nggo kutadingkan statusku sebagai anak Tuhan. Adi status sebagai anak Tuhan labo banci erpengendes ia ku Tuhan di bata, erpengendes ka ia ku istilahnya mungkin bahasa karo entah begu jabu entah kailah gianina erpengendes ka ia ku je misalnya bagi anak Tuhan lah banci bagi anak Tuhan ia di ku di bata saja ngenca banci erpengendes kai perisikona bagi ya kai perisikona ku di bata ngenca banci erpengendes bagi kira-kira. Jadi siku maksud ndai ibas kesusahan nenda melala kala tading kena statusna sebagai anak Tuhan raspe entah misalnya buat na jalan pintas niku bagaimana contoh na iya hanya sekedar contoh saja man kita. Nah singkat cerita di basol saksian sindai memang pada akhirnya anak kundai puji Tuhan nggak segundari sehat bas kamir toto dungna malam pinakit andai tanpa harus babaku si metohwari. Jadi enda sebuah contoh si kuta kendai mungkin kita kundari mengalami hal-hal yang sangat berat, sangat sulit. Mungkin lebih berat, lebih sulit daripada singgo pernah kunanami dai si bagi si kuturikan kisah nyata si kunanami. Tapi artinya nande bapu turang senina ekap si perlu si kita bahas ibas berhiwarenda engkai maka perlu si bahas sebab penting gelah ulas sampai kita nadingkan status ta menadingkan guakin si Tuhuna kalau si erkin tekan man Tuhan. Jadi si pertama pengharapan, si peduakan tindakan atau iman. Jadi ekap ning kundai aku pengharapanku bahwa anak kundai banci madan pengharapanku ibas Tuhan. Tindakanku mekap misalnya baba kuje anak andu nina keluarga ku si metohwarnya laku baba artinya tindakan iman. Jadi balik apa harus kita gundari. Adi misalnya lid kita ibas masalah atau masalah si terlalu berat lali jalan keluarna si penting si harus kita miliki dua hal enda. Si pertama pengharapan, si kedua tindakan atau tindakan iman. Jadi iman kini teken tenda uga siban tindakanna. Ini adalah perpaduan antara pengharapan dan iman. Nah, saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, jika seseorang ingin melalui sebuah masa-masa kesulitan di dalam hidupnya dan bukan hanya bertahan saja, bukan hanya sekedar dia tidak jatuh saja, tapi seorang Kristen, seorang percaya itu di dalam hidupnya itu sebenarnya tuntutannya melalui sebuah masa-masa kesulitan itu adalah melaluinya dengan kendaraan kemenangan. Seperti itu seharusnya saudara. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang boleh dibilang itu seharusnya yang dimiliki oleh seorang Kristen atau seseorang yang percaya. Nah, pertama saudara, urutannya kita memiliki pengharapan bahwa kita akan mendapati jalan keluar ataupun kemenangan atau kelegaan dari seluruh sesuatu yang kita alami sedang menghimpit kita sekarang. Banyak hal mungkin yang sedang menghimpit kita saudara. Misalnya saudara, saya katakan masalah ekonomi mungkin, masalah keluarga atau masalah apa seperti itu, dan rasa-rasanya ini seperti tidak memiliki jalan keluar. Nah, tahukah saudara, yang pertama yang harus kita miliki saudara, pertama kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saudara tidak akan pernah kecewa. Pengharapan saudara di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Nah, kemudian saudara-saudara, kita harus memiliki tindakan iman.
Kita akan melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Ayat kita sudah jelas, saudara. Dikatakan di dalam Wahyu 6 ayat 6 yang bagian B-nya saja kita baca. Sebenarnya itu tidak untuk memisah-misahkan, tapi maksudnya karena kita mau ngambil topik itu, jadi supaya topik itu saja yang lebih mencuat, seperti itu kira-kira. Nah, dikatakan demikian, secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, ini berbicara saudara, pada masa penulisan ini kira-kira orang itu kerja, itu penghasilannya sehari, orang kerja harian itu gajinya sedinar, 1 dinar kira-kira gitu. Jadi secupak gandum harganya 1 dinar. Artinya satu orang akan bekerja untuk diri sendiri dan hanya cukup untuk membiayai sekali makan saja, kira-kira kayak gitu. Itu artinya menggambarkan sebuah kesulitan yang sangat luar biasa, saudara. Jadi kata di Batai, katakanlah secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jadi nggak jelas dikatakan di bahasa Sunda, masalahnya mungkin ia dahin sadawari tapi hanya cukup untuk makan 1 kali saja. Misalnya aku sendar dahin, penghasilanku sadawari hanya untuk mencukupi manku sekali saja. Aku langaka anak-anakku, langaka misalnya 3 anakku, ya 3 anakku harus nak. Tapi aku dahin sadawari hanya untuk manku saja. Kira-kira bagaimana? Jadi nanti bapak orang senina menggambarkan sebuah kesusahan sangat luar biasa. Kesusahan yang sangat luar biasa. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan melihat beberapa kejadian-kejadian di dalam Alkitab. Orang-orang yang bertahan di dalam yang menetapkan pendiriannya, dia berketetapan hati untuk tidak merusak ataupun mencemarkan dirinya atau menukar statusnya sebagai anak Tuhan itu dengan hal-hal lain. Yang pertama, saudara, Sadrah, Mesa dan Abednego. Kita tahu, kita tidak usah baca, saudara bisa baca di rumah. Itu terdapat di dalam Daniel 3, di mana pada waktu mereka ada di Babel, kemudian dia dibuatlah sebuah patung yang sangat tinggi yang terbuat dari emas. Kemudian orang-orang harus menyembah patung itu. Tapi Sadrah, Mesa dan Abednego, dia punya pendirian teguh bahwa dia tidak akan menyembah patung itu. Walaupun kemudian dia dibawa ke pengadilan kerajaan, kemudian dia diancam dengan sebuah perapian yang menyala-nyala dan dipanaskan 7 kali lipat. Entah gua mana masa Sendai memanaskan 7 kali lipat. Nina, aku agak masa Sendai gua kira-kira mana teku, sebab teknologi lah ngalit masa Sendai. Tapi oke lah, tapi mungkin mereka punya teknologi yang tidak secara modern, tapi mereka punya cara bagaimana cara memanaskan api itu 7 kali lipat dari tingkat panas yang biasa, maksudnya saudara, seperti itu. Nah, entah bagaimana caranya. Kalau sekarang kan gampang kan, kita mencampur ini kemudian panasnya menjadi sekian kali lipat. Bagaimana cara melebur ini, tingkat panasnya sampai segini. Nah, itu bisa kalau sekarang, tapi kalau dulu nggak tahu. Tapi yang pasti dicatat dalam Alkitab bahwa tingkat panasnya api itu 7 kali lipat, sampai orang yang membuang Sadrah, Mesa dan Abednego ke dalam api itu juga tidak sanggup. Mereka belum masuk ke dalam api itu tapi mereka sudah mati saking panasnya, kira-kira gitu. Nah, mereka diancam, tapi dia bilang apa? Ketahuilah Tuanku Raja, Rehnina, oh Tuanku Raja, adi sampati Tuhan si sembah kami atina kami sampati nanga kami. Tapi gelah ngotah Tuanku Raja, bicara lape sampati Tuhan kami tamakendu kami kubas api, pakai bahasaku sendiri ya, tapi kira-kira memang bagaimana bahasa Indonesia nah. Tapi bicara lape sampati Tuhan kami tetap ngelabong git sujud menyembah patung si bahandwe. Begini nah. Ketahuilah Tuanku Raja, sekalipun kalau Tuhan kami itu ingin menolong kami, dia akan menyelamatkan kami. Tetapi jika pun Tuhan itu tidak menyelamatkan kami, ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan sujud menyembah patung itu. Mereka tidak menukar status mereka sebagai anak Tuhan untuk hal-hal lain, untuk hidup mereka, untuk nyawa mereka. Karena mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu akan menolong mereka. Dengan jelas dikatakan
seandainya pun Tuhan itu tidak menolong mereka, mereka tidak akan sujud menyembah patung itu, karena mereka memiliki pengharapan yang lain, bahwa ada kehidupan lain, ada hal lain yang lebih mulia yang akan mereka miliki daripada kehidupan di dunia ini saja jika mereka sujud menyembah patung itu. Kira-kira gitu, saudara. Itu yang pertama. Kemudian Mordekai dengan Ester. Saudara bisa baca di dalam Ester pasal yang keempat, di mana pada waktu itu Haman berencana untuk memunahkan bangsa Israel. Kemudian Mordekai meminta Ester untuk menghadap raja untuk memohon keselamatan bagi bangsa Yahudi. Tapi Ester bilang, Mordekai mana? Mama Ester. Maksudku, ialah bu suami istri. Langpis sih tengah kerina bagi. Maksudku entah mungkin dewa-dewa kari lengatah, jadi agak aku perjelas. Jadi Ester enda kira-kira bere-bere Mordekai enda. Nina tolong sitik peseh man raja gelah banci kita islamatkan Nina Mordekai man Ester. Ester enda hari raja permaisuri pengganti Ratu Asti. Nina Ester lid undang-undang bas kerajaan enda isi saja sirah ku hadapan raja adilakin idilo di bata dua ngenca gendang nih. Si pertama dur kena tongkat kerajaan artinya alo-alo na sirah ndai. Si kedua kan hukum pancung iya. Ngenca undang-undang nina Ester. Aku nggo 3 bulan menda lah pernah aku di lo raja ku istana nina. Jadi biar Ester enda lah karya loken raja aku lah duduk kena tongkatnya berarti hukum mati aku. Bagaimana kira-kira bahasa lah ibelaskan Ester, tapi bagaimana kira-kira isina jawaban naman mamanandai. Gua lah ning kuema. Jadi arah nina Mordekai gelang gotahdu ulah karya kakdu perban kam tading bas istana kam dahara raja permaisur raja kam pe selamat ibas mala petaka danari. Tapi gelang gotahdu bicara lape kam ngit ngadap ku raja penampat serpang luah man kala Yahudi ngom pastilit kari nina Mordekai. Lape arah kam nari gua pilit nge engkai sebab dia tetap ukurna bas pengharapenna man Tuhan di batenda tetap ukurna. Tetap ukurna. Jadi singkat cerita gosita ada si baca bahasa sejarah Alkitab bahwa dungna Ester menghadap ku raja dungna kalau Yahudi enda islamatkan. Tapi lit tindak kena. Ada tindakan Ester saudara. Kita ketahui bahwa kemudian Ester bilang, aku tidak bisa menghadap raja karena di kerajaan ini undang-undangnya barang siapa yang menghadap raja tanpa undangan dari raja itu sendiri hukumnya cuma 2. Yang pertama, raja itu mengelurkan tongkat kerajaan dan dia menerima tamu itu yang tidak diundang itu. Yang kedua, orang itu harus dihukum mati. Itu jawaban Ester kepada Mordekai pada waktu Mordekai menyuruh Ester meminta meminta pertolongan kepada raja melalui Ester. Tapi Mordekai bilang, jangan mengira karena engkau ini tinggal dalam kerajaan dan engkau adalah seorang permaisuri, jangan mengira engkau akan luput dari masalah ini. Tapi supaya engkau ketahui, sekalipun engkau tidak mau, pertolongan kepada bangsa Israel pasti kepada bangsa kita pasti akan datang dari entah dari mana, kira-kira gitu. Karena Mordekai punya pengharapan yang teguh bahwa dia adalah umat pilihan Tuhan. Dia mengetahui dirinya bahwa dia adalah anak Tuhan. Sama juga dengan Daniel pada waktu dia disuruh untuk sujud menyembah kepada raja, dia tidak bahwa tidak boleh ada seseorang yang menyembah selain kepada raja selama sekian hari, tapi dia tetap melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Kemudian dia dimasukkan ke dalam gua singa, tapi dia tetap berketetapan hati bahwa inilah yang harus dilakukan seorang anak Tuhan. Akhirnya dia dicampakkan ke dalam gua singa. Ada juga orang yang bukan bangsa Israel di dalam Alkitab, saudara, namanya adalah Naaman. Dia adalah seorang panglima perang dari kerajaan Aram kalau nggak salah, saya lupa. Dia kena sakit kusta, terus kemudian hambanya bilang, oh tuanku,
lau saja kam toku kutaku Israel li jesa dan nabi kai nina kari dalam kendu saja nina. Iya kai nina kari dalam kendu saja malam kari pinakit due nina kira-kira bagai gadam nia. Bahasa Karo mungkin gadam nina entah serintah lang tapi hampir serilah adinin ciri-cirina. Nah jadi kemudian Naaman ini kemudian pergi ke bangsa Israel, kemudian dia bilang, aku disuruh oleh hambaku datang kemari, katanya di sini ada nabi yang bisa menyembuhkan penyakit. Nah kemudian dia sampai kepada kediaman Elisa, tapi kemudian Elisa tidak datang berdoa dan kemudian adi biasana me adi sidah pendeta nanti turun sini me li kalau ada sakit me kayak sakit ndu bagenda dengan canggong ngerana retoto ya bagenda Tuhan retoto cek tumpang tangan ya kira-kira bagai tumpang tangan. Jadi toto kan dalam nama Tuhan Yesus bagaimana kira-kira di zaman Gundari. Adi mungkin misalnya di barenda entah oh Tuhan bagenda penyakit Naaman enda makai pepalam do penyakit enda bagenda. Mungkin berenda entah bagaimana mengharapkan si Naaman enda nanti bapak turang senina. Tapi saudara Elisa tidak mendatangi Naaman itu. Dia suruh pembantunya, pesuruhnya, dia bilang pergi katakan kepada Naaman itu supaya dia mencelupkan badannya 3 kali ke sungai Yordan. Dahina pilang jumpai na pilang. Bagaimana kira-kira? Jadi ngilas kelukur Naaman ini dan engkai maka ngilas ukurna sebab iya seseorang si martabatnya tinggi, dia adalah orang kedua dalam kerajaan itu. Lakange katakan Naaman bangku entah ridikam ibas kutandu nina bagai buena bas kuta kuah lau si meciho pala kalnge suruh na kuridi lemah-lemah ibas sungai Jordan si bagah melekat na lau na begini na amanenda. Sudah tidak ngilas na. Nembakal tena mulih aku kuta nandai. Cerah nina budak nandai. Engkai maka kamu mulih nina. Sakal tiku nembah na Nabi si katakan Tuhan dah ni lakangi suruh nak jenda suruh nak andaku bagenda ri dicelupkan mandu 3 kali ibas sungai Jordan nah ni bagi melekat na launa bagi buina lau jenda mencihu lakangi jenda suruh naku ni na kuaka kenda entah tumpang tangan ni na kuntah gua bagi kira-kira lah bahasa na bagi. Jadi rani na pembantu nandai diweru adik katakan nandai buat syah dan taban syah bagenda ni na si serana kelpe mindai me Bandung ngamindai membuat dong ngamindai bicara pe serana buat sa adi cebukkan saja man bandu 3 kali ni nang basungar kailah susah na pe cebukkan saja man bandu manggodung ni na kira-kira budak nandai bagaimana tuhu itu tindakan saudara. Budaknya itu bilang kalau cuma itu aja, cuma mencelupkan dirimu 3 kali ke dalam sungai Yordan, apa masalahnya? Kalau dia memintamu untuk melakukan perkara-perkara yang sangat sulit, pasti Tuanku akan juga melakukannya. Kenapa tidak dilakukan hanya mencelupkan badanmu 3 kali saja? Akhirnya saudara, Naaman punya tindakan. Itu yang tadi saya sebutkan. Dia pengharapannya sebenarnya pada waktu itu dia tidak mengenal Allah Israel. Dia tidak mengenal Allah Israel pada waktu itu. Tapi kemudian saudara, pengharapannya pada waktu itu adalah supaya dia bisa sembuh. Sebenarnya ini adalah 2 hal yang memiliki sedikit perbedaan, nanti akan kita bahas saudara kalau ada waktu. Tapi artinya yang mau saya tekankan untuk sementara pada saat ini, dia punya tindakan. Kemudian dia pergi kembali ke Israel, kemudian dia mencelupkan badannya, kemudian dia sembuh. Kemudian kita ketahui juga janda yang berada di Sarfat, yang pada waktu itu saudara bisa baca di rumah soal Naaman itu, saudara bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 5. Dan kemudian ada seorang janda di Sarfat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, saudara bisa baca lagi bahwa pada waktu itu timbul kelaparan karena Tuhan tidak menurunkan hujan selama sekitar 3 tahun kalau nggak salah. Jadi terjadi kelaparan di Israel dan orang-orang tidak memiliki bahan makanan lagi. Nah kemudian saudara,
Nah, Elia harus pergi, kemudian dia diutus Tuhan, disuruh Tuhan pergi ke daerah Sarfat. Di sana dia menemui seorang janda. Dia bilang, buatlah bagiku sebuah roti bundar. Jadi janda itu mengatakan, demi Allah yang hidup yang kau sembah itu, aku tidak memiliki apa-apa di rumahku selain sebuah tepung dan minyak. Ini aku akan pulang ke rumah, ku olah, kami makan untuk yang terakhir kali, lalu kami mati. Karena Elia, ban man bangku bagenda roti, bagenda. Arahnya janda andi ko nabi ini kira-kira entah nabi entah kayak lah kira-kira. Dah du. Jujur aku katakan situ tuh nak aku katakan man bandoi. Sitik narik ngenca sekali narik ngenca banci kuban roti kari kuban mulih ke rumah kuban kupan rasana kun cemate kami perban kai pilan libas kami bagaimana. Arahnya nabi Eliandai. Lo bagai bandu saja lebih sekuta kata nendai kari bandu man bangku bandu ke roti nendai bandu ku jenda nina. Saudara, janda itu memiliki tindakan iman, saudara-saudara. Pengharapannya supaya dia bisa bertahan hidup. Dia memiliki tindakan iman. Dia buat roti itu dan dia tidak memiliki tepung dan minyak lagi. Tapi dia tidak makan. Dia kasih kepada nabi itu, Nabi Elia. Dan kita tahu kemudian saudara minyak dalam buli-buli dan tepung itu tidak habis sampai kemudian dia bisa bercocok tanam lagi, menghasilkan tepung lagi. Seperti itu saudara. Jadi itu yang saya maksud tadi dengan tindakan-tindakan iman. Itu yang disebut dengan tidak merusak minyak dan anggur itu. Ada satu contoh yang saya buat di dalam di dalam PowerPoint kita. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 saudara. Pasal yang ke-7. Sebenarnya saudara bisa baca pasal itu, satu perikop itu bercerita tentang bagaimana bangsa Israel itu sudah dikepung oleh Ben-Hadad dan akhirnya karena dikepung, mata air ditutup dan segala macam, akhirnya sangat kelaparan. Saudara, pengepungan itu terjadi bertahun-tahun. Zaman dulu kan kota ini kan dikelilingi oleh benteng. Nah, cara menaklukkan sebuah kota pada waktu itu adalah menutup mata air yang masuk ke kota itu, kemudian menimbun tanah di sekitar benteng itu supaya tentara penyerang itu bisa masuk menyerbu melalui tangga-tangga karena sudah tidak terlalu tinggi lagi. Kira-kira seperti itu, saudara. Zaman dulu kira-kira alurnya seperti itu. Dulu belum ada pesawat terbang, ya kan, belum bisa terbang dari atas dibom, belum ada. Nah, zaman dulu caranya kira-kira seperti itu. Akhirnya sudah ditimbun, kemudian tidak ada lagi interaksi dari dalam dan keluar kota yang di dalam benteng itu. Akhirnya kelaparan. Sampai-sampai kalau saudara baca di dalam pasal itu, ada seorang ibu yang menyembelih anak mereka untuk dimakan. Si gelah anak andu sekelenda ya, pagi anakku si gelah nina. Gelah na anak nas sekelenda, cegeng gomani apa na anak nandai. Labu ande bacaan bas pustaka Sibadia begitu tertulis dan dibuat paturang senina ibas 2 Raja-Raja pitu nandai. Entah bas mulai pasal 6 gia. Cepa ginda lana li pangan nggo pan andai sendah. Siglekan andai nandai nina. La bre na nandai. Buniken anak nandai. Ngadu yaman raja. Lebih gelah andai nina nggo gelah kami pagi si gelah anakku ini na enda gelah ni kulana buniken nggo andai nina. Ngadu yaman raja. Oh raja tuanku raja, sampati kelaku bagaimana masalahku nina. Cerah nina raja adi banci kusampati kam melabuli banci bagaimana terjadi kadihenda nina. Raja pilani bulu horban kaipe. Jadi saudara, akhirnya raja itu mengadukan masalah ini kepada Nabi Elisa. Nah, kemudian saudara akan baca di dalam Alkitab, mereka datang ke kediaman Elisa dan Elisa bilang, besok kira-kira pada waktu ini 1 sukat tepung terbaik harganya hanya sekian sikal.
Pokoknya katakanlah adi bacaan tu keribas 2 raja-rajena, murah lah, murah. Tepungnya bahan makanan. Adi bangsa Israel, ia labo dakan na beras jadi nakan, tapi gandum olahna tutuna jadi tepung, tepungnya olahna jadi roti, kira-kira begitu. Adi pagi kira-kira bagi-bagi segundari lah. Maksudnya pada jam yang seperti sekarang ini, kira-kira besok harga tepung yang terbaik asen dengan cacah murahna. Begini nah. Jadi bayangkan demina debat orang senina, kalau engkau sempat gelah na anak-na jalan keluar lalit lakam banci keluar kota, engkau harus gelah na anak-na panganna. Jadi ni Nabi Elisa pagi kira-kira bagi-bagi gundari, kira-kira bahasa Indonesia besok kira-kira pada jam segini lah, kira-kira bagaimana bahasa Indonesia. Tepung si mejilena kelpe, tepung yang paling bagus asing cargana. Saudara, kemudian orang yang bersama dengan raja itu, mungkin kita sebutlah panglima, dia bilang apa? Seandainya pun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, tidak mungkin apa yang kamu bilang itu bisa terjadi. Bicara buka Tuhan kape pintu basi langit dah, sikatan doina labu banci jadi nabi nina panglima ndai. Rah nina nabi ndai jadi pagi si bagi suku katakan masa si idahdu tapi 8 sitik pe soal si nina. Panganai sitik pe 8 nina. Itu yang saya catat saudara di dalam PowerPoint itu, dalam 2 Raja-Raja 17 sampai 19 itu. Singkat cerita saudara-saudara, sejarah kemudian mencatat di dalam Alkitab bahwa tentara yang mengepung kerajaan itu kemudian akhirnya saling berbunuh dan mereka meninggalkan semua perbekalan mereka. Dan kemudian ada orang yang sakit kusta yang tinggal di luar kota melihat hal itu, kemudian mereka makan minum, mereka bilang, oh lah menjili bagi kita indah, adi bagi kita indah kelah menjile, bagi kemeriahan ukur, katakanlah kubas kota, nina katakan kubas kota, maka gak usah ibas raja, nina raja, atur kelebih nina man panglima si katakan man Nabi Elisa ndai si bagi kata lau mungkin banci jadi nina, atur kelebih gelah ular ribut nina kira-kira bagaimana. Jadi bas pintu gerbangnya atur kena, tapi perban go lumben masyarakat, perban go lumben jelma krina, go usah berita bagendai, go lumba lah masyarakat, memang lumba ya bas pintu gerbang dai, anak andai, go tang na, bagenda nih dung na, ading go belum heme lanai, tanah mahuli, tendangina dung nang go. Siasa-asakan gue perjatinan andai mate. Idahna memang bahwa tepung si mejilena kelpe murah, tapi 8 nasi di bebas yendenari. Sekrina kata Nabi Ndai. Jadi si maksud si ku katakan nanti bapak turang senina. Kita perlu menjaga minyak dan anggur. Artinya kita perlu menjaga minyak dan anggur itu berbicara tentang biasa minyak digunakan sebagai sebuah berbicara tentang pengurapan. Anggur itu berbicara tentang sebuah minuman yang menyukakan hati. Ya, saudara, kita tidak akan banyak membahas ini kira-kira apa artinya gitu. Banyak kajian-kajian teknologi berbicara itu tentang firman dan Roh Kudus. Tetapi apapun itu adalah berbicara tentang sesuatu yang baik yang ada disediakan Tuhan di dalam kita. Entah pun itu firmankah, entah itu pengurapankah, entah itu Roh Kudus kah, entah apa, kita tidak akan mengkaji itu terlalu dalam. Tapi yang penting itu adalah sesuatu yang baik yang sudah Tuhan taruh di dalam kita. Apakah itu status kita, apakah itu persekutuan kita dengan Tuhan di dalam Roh Kudus. Apapun itu saudara, itu yang harus kita jaga. Jangan rusakkan itu saudara. Jangan rusakkan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan hianati Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan pada waktu kesusahan kita sedang melanda. Karena kita akan bernasib sama dengan panglima tentara yang menjaga di pintu gerbang itu, saudara. Jangan bilang, saudara bayangkan orang yang sudah menyembelih anaknya untuk dimakan, bagaimana sulitnya masa itu, saudara. Hanya dalam 1 kali 24 jam kejadian itu langsung berubah drastis. Tepung yang terbaik sangat murah. Kalau kita bersikap seperti panglima itu,
Iya di bagi katan dunia lah mungkin jadi bicara talangi Tuhan petu amburkan apa bas langit nari kerina pangan lah mungkin jadi bagi katan dunia ni nama Nabi Elisa. Saudara, itu yang saya sebutkan tadi saudara, kita perlu menjaga minyak dan anggur itu. Pertama kita harus memiliki pengharapan. Saudara, saya tidak akan menghakimi saudara bahwa saudara tidak memiliki pengharapan, dan saya tidak akan menghakimi saudara dengan mengatakan bahwa saya lebih baik dari saudara dalam hal pengharapan dan dalam menjaga minyak dan anggur itu. Saya hanya mengajak kita supaya kita memiliki kedua hal ini bersama-sama, saudara dan saya. Karena jujur saya saudara, saya sampai di tempat ini pada saat ini melalui sebuah perjuangan yang cukup berat. Kemarin saya belum bisa duduk karena pinggang saya sakit saudara. Berdiri saya harus bengkok. Tapi puji Tuhan saudara bisa lihat sekarang saya sudah bisa berdiri tegak, dan sudah bisa menggerakkan pinggang saya. Karena itu sebuah perjuangan sebenarnya. Dan saudara, berbicara tentang menjaga minyak dan anggur itu, saudara, itu yang saya sebutkan tadi. Saudara boleh bilang minyak dan anggur itu adalah lambang dari Roh Kudus, lambang dari pengurapan, lambang dari firman Tuhan. Tapi apapun itu saudara, adalah sesuatu yang perlu dijaga. Saudara, ada di dalam kehidupan kita kadang-kadang yang orang tidak bisa lihat, tetapi Tuhan bisa lihat. Kita perlu memiliki sebuah integritas saudara. Jadi dua hal ini tadi saudara. Kalau saudara-saudara boleh screenshot, yang pertama itu adalah pengharapan dan kemudian tindakan iman. Kedua hal ini adalah sesuatu yang berjalan bersama-sama dan tidak boleh hanya satu saja. Itu akan menjadi pincang. Saudara punya pengharapan tapi tidak melakukan tindakan iman, itu tidak bisa juga. Saudara tidak punya pengharapan tapi kemudian saudara melakukan sebuah tindakan, itu akan membawa saudara kepada sebuah kesesatan. Itu yang saya maksudkan tadi di awal, bahwa kita akan kemungkinan besar menyimpang atau melenceng. Kita akan mengambil jalan pintas karena kita seolah-olah tidak memiliki pengharapan. Saudara-saudara, jelas dikatakan bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Saudara, kita perlu mengenal Tuhan itu secara pribadi supaya kita memiliki pengharapan yang teguh, dan pengharapan yang teguh itu akan menuntun kita untuk melakukan tindakan-tindakan iman. Kebenaran-kebenaran tindakan iman itu yang akan membawa kita tetap kuat, yang akan mengangkat kita pada waktu kesusahan kita. Ada banyak contoh-contoh saudara, buktinya bahwa pengharapan itu sangat dibutuhkan. Nelson Mandela, saudara tahu, bertahun-tahun dia harus masuk di penjara. Sudah cukup berumur, kemudian dibebaskan dari penjara. Tapi pengharapannya supaya kulit hitam dan kulit putih diperlakukan sama, itu membuat dia tetap bertahan saudara. Itu sangat penting, pengharapan itu sangat penting. Saudara, kita harus memiliki pengharapan itu. Apapun yang sedang saudara alami sekarang, seperti yang saya sebutkan tadi, saya tidak akan mengatakan bahwa pergumulan saudara itu tidak seberapa. Tidak, saya tidak sedang menghakimi saudara sekarang. Apakah saudara sudah sangat berdosa, apakah saudara sudah sangat jatuh di dalam dosa, apakah saudara sangat mengalami pergumulan yang sangat berat. Saya tidak akan menghakimi saudara tentang hal itu semua. Saya hanya katakan kepada kita bahwa kita harus memiliki pengharapan. Kenallah diri saudara dan kenallah Tuhan, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Kemudian lakukan tindakan iman, saudara-saudara. Lakukan tindakan iman. Saudara-saudara, iman seringkali berbeda tipis dengan sebuah kebodohan. Nah, saudara, kita perlu memahami perbedaan antara iman dan kebodohan. Makanya Rasul Paulus mengatakan bagi dunia ini iman Kristen adalah sebuah kebodohan. Tapi kita tahu bahwa iman kita, pengharapan kita dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Adinina kalak karo asa kulit pie ngenca beda nanin. Yesus, saudara, jangan bodoh, tapi kita harus beriman. Kita tidak akan bahas itu terlalu mendalam, tidak ada waktu saudara. Nah, saya hanya katakan kepada kita, saya akan simpulkan cakap-cakap kita pada malam hari tentang Tuhan. Bagaimana cara supaya kita tetap teguh, tetap kuat
di tengah-tengah kesusahan. Uga dalan petetap ukur ibas asum kesusahan. Pertama, kita harus memiliki pengharapan. Harus memiliki pengharapan. Kemudian di dalam pengharapan itu harus ada tindakan iman. Bagaimana supaya kita bisa kemudian melalui dengan sebuah kemenangan? Pertama, kita harus memiliki pengharapan, kemudian memiliki tindakan iman. Saudara-saudara, kalau saudara tidak mengerti apa yang harus saudara lakukan saat ini, dengar ini baik-baik saudara. Kalau saudara mengalami masalah yang sangat sulit, saudara tidak mengerti apa yang harus saudara lakukan saat ini, dengar baik-baik saudara. Saudara perlu membaca firman Tuhan saat ini juga. Kenapa saya katakan demikian saudara? Karena Tuhan akan menuntun saudara. Di dalam PowerPoint kita yang kedua saudara, di situ saya buat sebuah gambaran. Pertama ada pengharapan, kemudian ada tindakan dalam kurung iman, tindakan iman atau tindakan yang didasari dengan iman. Kemudian sampai kepada tujuan Tuhan. Kenalilah, ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Ketahuilah bahwa tujuan kita di dunia ini hanya Tuhan saja. Saudara mungkin akan dibawa Tuhan menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah perusahaan, tetapi tujuan saudara bukanlah menjadi pemimpin itu sendiri. Tujuan saudara adalah Tuhan. Jadi bagaimana saudara bersikap, bertingkah laku, itu didasarkan kepada tujuan saudara. Apa tindakan yang harus saudara ambil saat ini, sekarang ini dalam masalah saudara, itu didasarkan kepada tujuan saudara. Itu kenapa saya katakan saudara harus baca firman Tuhan, supaya saudara dituntun oleh Tuhan. Saudara mungkin akan rugi secara material, saudara mungkin akan rugi secara status sosial, saudara mungkin akan rugi secara hal-hal lainnya kalau saudara mengambil tindakan-tindakan kebenaran yang didasarkan oleh tujuan kepada Tuhan, bahwa saudara adalah anak Tuhan, bahwa saudara adalah umat Tuhan yang tidak pantas melakukan hal-hal ini. Saudara mungkin akan mengalami kerugian materi, mungkin mengalami kerugian hal-hal lain, tapi ketahuilah saudara, saudara harus mengambil tindakan itu. Itulah yang harus diambil, langkah yang harus diambil atau dijalankan seorang anak Tuhan. Itu yang saya sebutkan dengan gambarkan pengharapan, tindakan iman, tindakan yang dasar dengan iman, yang didasari kepada tujuan saudara. Tujuan saudara adalah Tuhan. Bagaimana saudara bisa menyenangkan hati Tuhan, supaya Tuhan angkat kita dari masalah kita ini dengan cara yang ajaib dan taruh ke dalam level yang lebih tinggi lagi. Saudara, selama kita hidup, kita akan terus mengalami yang namanya siklus-siklus hidup. Tapi ketahuilah, Tuhan sudah berbicara bahwa Dia akan membawa kita dari satu puncak bukit ke puncak bukit yang lain dengan kendaraan kemenangan. Amin saudara. Jadi saudara, pertama kita harus memiliki pengharapan, kemudian kita memiliki tindakan iman, dan dasarnya kita melakukan tindakan iman itu adalah Tuhan itu sendiri. Dasarnya adalah kita adalah anak-anak Tuhan. Apa yang pantas dilakukan oleh anak-anak Tuhan, apa yang tidak pantas. Jadi kalau saudara sedang mengalami kebingungan saat ini, saya akan kasih sebuah contoh kecil. Pada waktu sekitar 7 tahun yang lalu, saya sudah memiliki keluarga. Istri saya pada waktu itu masih hidup, dan saya memiliki 2 orang anak pada waktu itu. Kemudian saya harus bekerja keluar kota, dan pada waktu itu saya sudah hampir kehabisan uang. Waktu saya membelanjakan uang saya, pada waktu itu pemilik toko tersebut bilang, "Pak, ada uang yang lain." Saya bingung, maksudnya uang yang lain gimana? Maksudnya uang yang lain, Pak. Gimana maksudnya uang yang lain? Iya Pak, maksudnya Bapak punya uang yang lain, bisa itu entah pecahan yang lain atau pokoknya uang yang lain Pak. Kenapa dengan uang saya? Ya nggak apa-apa sih Pak, tapi kalau uang ini kami tidak terima. Ternyata waktu dia scan uang itu, dalam penilaian mereka adalah uang palsu saudara. Dan saya perhatikan memang uang itu saat itu sangat tidak berkualitas dengan baik, dan rasa-rasanya tidak sama dengan uang yang lain. Saya banding-bandingkan. Uang saya saudara tinggal itu aja, saya bandingkan dengan uang teman saya. Saudara tahu, saya waktu itu sangat berada dalam sebuah dilema yang sangat luar biasa berat, karena uang saya tinggal itu aja. Dan saya sudah sangat yakin bahwa uang itu adalah uang palsu.
Saya bisa saja pergi ke toko lain dan membelanjakan uang itu yang tidak punya scannernya atau apanya misalnya, atau pemilik tokonya tidak terlalu teliti dengan uang itu. Tapi saya sebagai anak Tuhan merasa bahwa kalau saya tahu ini palsu, kenapa saya membelanjakannya lagi? Tapi kalau saya taruh di dalam kantong saya tahu pasti saya akan membelanjakannya lagi besok. Saudara tahu apa yang saya lakukan pada waktu itu? Itu sekitar 7 tahun yang lalu di daerah Pekanbaru. Saya merobek uang itu, saudara. Saya bilang sama teman saya pinjam uangmu dulu, nanti saya bayar. Saya robek. Dia lihat saya, saudara, uangmu tinggal itu kan? Iya. Kau robek kan? Iya, kalau ku simpan, nanti ku belanjakan lagi uangnya. Aku merasa tidak pantas melakukan itu. Ini bukan mau muji diri sendiri, maksudnya supaya kita, ini contoh aja. Secara materi saya rugi, saudara, uang saya tinggal itu. Tapi kalau saya simpan, saya tahu pasti saya tidak akan mungkin menahan uang itu. Saya pasti akan membelanjakan lagi. Dan saya merasa tidak pantas melakukan hal seperti itu sebagai seorang Tuhan. Orang lain tidak tahu tuh. Itu yang saya sebut tadi, kita harus menjaga integritas saya. Itu cuma contoh kecil, saudara. Saudara mungkin menghadapi masalah yang lebih berat daripada yang saya alami sekarang. Tapi saya katakan kepada saudara bahwa kita harus memiliki pengharapan dan tindakan-tindakan yang didasari oleh tujuan kita kepada Tuhan. Bagaimana status kita, siapa kita, apakah ini pantas kita lakukan atau tidak pantas. Kalau saudara bingung apa yang harus saudara lakukan sekarang, baca Alkitab dan ketahuilah Tuhan akan tuntun saudara melakukan tindakan yang seharusnya saudara lakukan. Lakukan saja walaupun itu rugi secara materi, tapi kalau itu yang benar di mata Tuhan, lakukan saja saudara. Pada waktunya percayalah, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara mungkin merasa tidak pantas lagi karena merasa mungkin sudah terlalu berdosa. Mungkin saya pernah mengalami hal seperti itu, saudara. Percayalah saudara, tinggalkan dosa itu. Tinggalkan dosa itu. Itu saja saudara. Itu saja yang perlu kita lakukan. Nah baik saudara, kita tidak akan perpanjang cakap-cakap tentang Tuhan pada saat malam hari ini. Nah, saya hanya akan mengatakan kepada kita semua bahwa saudara tidak sendiri. Saudara tidak sendiri. Saudara memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saudara tidak tahu apa yang saudara lakukan. Saudara cari Tuhan. Saudara tidak sendiri. Mata Tuhan selalu tertuju pada orang yang berharap kepadanya. Saya bukan orang yang sangat kudus dan sangat baik, saudara. Saya mengalami masa-masa yang sangat hitam dalam lembaran-lembaran hidup saya. Tapi pengharapan di dalam Tuhan itu satu-satunya jalan saya untuk hidup, saudara. Itu satu-satunya jalan untuk anak-anak saya bisa bangkit dan tidak mengalami seperti hal-hal yang saya alami. Itu harapan saya. Dan saudara-saudara, saya katakan kepada saudara-saudara juga bahwa itu juga yang harus saudara lakukan. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Kenalah Tuhan, kenalah siapa diri saudara. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Tunggu saja waktunya. Saudara tidak akan sendiri dan saudara akan melihat bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menjuah-juah membantah kerina. Haleluya. Amin.